Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alamsyah dengan NIM 0446266679. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan masuk ke videonya. Nama dengan budidaya tanaman buah lainnya. Tidak perlu lahan yang luas untuk budidayanya. Anda bisa memanfaatkan sisa perkarangan rumah dengan menggunakan sistem kambulan pot atau tanam dalam pot yang tentu saja indah untuk dipandang mata. Inilah beberapa cara budidaya tanaman yang kristal. Pengelolaan tanah. Tanah tidak harus yang rata. Tanah perbukitan yang mirip juga bisa digunakan untuk lahan dengan membuat sekendak atau teras. Pada bagian yang suram untuk pemburuan bias dengan dibajak atau ditantu dengan kedalaman 30 cm secara merata. Selanjutnya, diberi pupuk kandang dengan dosis 40 kg per meter persegi. Kemudian dibuat bedengan dengan ukuran 1,20 dengan panjang yang disesuaikan dengan panjang lahan. Untuk penanaman, dalam menggunakan media tanam-tanam, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:2. Usahakan sebelum ditanam, dasar pot diisi bisa menggunakan kerikil atau batu apung atau busa. Keadaan tanaman, penjarangan dan penyolakan mutlak harus dilakukan. Gulma-gulma di bawah tanaman harus disiasi sampai radius 1,5 sampai 2 meter sekeliling tanaman. Bila bibit mati, harus segera diganti dengan bibit yang baru dan yang bagus. Penyiangan dilakukan dengan memotong tunas yang ada di bagian utama sehingga buah bias besar dan halus. Setiap sebulan sekali, tanam sekitar tanaman harus dilakukan pembalikan dan pengukuran karena ada tetap murah hingga tanaman benar-benar kuat. Peramparan atau pemangkatan pada ujung ukuran dilakukan setelah tanaman berumur 2 tahun agar tanaman yang kita mendapat kayu yang libur. Di samping mendapat kayu yang libur, juga untuk membentuk tanaman juga untuk memperbanyak dan membantu produksi agar tanaman tetap dapat pelihara. Pemangkasan juga dilakukan setiap tanaman habis dipanen. Next, pemupukan. Pemupukan dilakukan secara berkala agar kesuburan lahan tetap terjaga dengan akurat. Pada tahun 0 sampai 1 tahun, umur tanaman bibit setiap pohon diberi pupuk dengan campuran 40 kg pupuk kandang, 5 kg DSP, 100 gram Korea, dan 20 gram ZK yang ditabur di sekitar tanaman atau dimasukkan ke dalam lubang yang digali sedalam 30 cm. Dengan lebar 40 cm, kemudian kembali dengan tanah galian yang tadi. Membuka tanaman berumur 1 sampai 3 tahun dilakukan dengan campuran NPK 250 gram per pohon dan DSP 250 gram per pohon dan diulang setiap 3 bulan sekali dengan takaran yang sama. Pemupukan tanaman umur di atas 3 tahun, kalau pertumbuhan tunas sudah kurang bagus, berarti selain DSP dan NPK dengan ukuran sama, berarti tanaman memerlukan pupuk tanah sebanyak 40 kg per tanaman. Penyiraman. Selama 2 minggu setelah bibit yang berasal dari cangkukan ditanam, penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore. Dan minggu-minggu berikutnya dikurangi menjadi 1 kali sehari, yaitu pada sore hari. Apabila tanaman jambu kristal telah tumbuh benar-benar kuat, frekuensi penyiraman dapat dikurangi lagi, yaitu dilakukan saat-saat diperlukan saja. Dan bila hujan turun terlalu lebat, diusahakan sekitar tanaman tidak tergenang air dengan cara membuat jalur untuk mengalirkan air. Sebaliknya, pada musim kemarau, bila tanah sudah kelihatan mereka, maka diperlukan penyiraman dengan menggunakan pompa air 3 PK untuk lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi dan dilakukan sekali setiap sore. Next, bila pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jambu kristal. Inilah hama dan penyakit yang ditemukan pada tanaman jambu kristal BBH ini, antara lain lalat buah, kutu putih, ulat daun, dan karat daun. Next, lalat buah. Untuk lalat buah bisa dilakukan dengan pembungkusan buah, tapi jika serangan meningkat bisa dilakukan pengendalian dengan bukan beracun menyemprotkan tanaman yang insektisida dengan bahan aktif chlorpyrifos adalah diperlukan, dan treatment atau perangkap dengan menyemprotkan dengan bahan aktif methyl-bidinol. Jika dirasa terlalu mahal, bisa digunakan air rebusan selasi atau pala yang juga mengandung methyl-bidinol. Pembungkusan buah dapat dilakukan setelah beberapa bulan setelah ambil waktu dengan menambah plastik bening. Sebelum bungkus pasti bisa disarungin dulu dengan jari lembab
dengan cabai rawit dan bawang putih. Caranya dengan menghaluskan 5 siung bawang putih dan 0,5 ons cabai rawit dengan blender atau penggiling. Lalu campur dengan seliter air aduk hingga merata, diamkan selama 12 jam atau semalaman dan saring. Sebelum disemprot, tambahkan air biasa dengan perbandingan 1 bagian larutan cabai rawit dan bawang putih dan 5 bagian air biasa. Selanjutnya semprotkan ke tanaman yang terserah lemak putih sebanyak 3 kali penyemprotan. Next, sekian hasil presentasi saya. Dari presentasi saya, apa ada yang ingin bertanya? Izin Pak, Ya, silakan. saya ingin bertanya Pak, itu bagaimana Pak cara perawatan buat jambu krista agar tumbuh besar? Kalau seperti itu pertanyaannya, Pak. Ya, Buah yang muncul pada ujung cabang harus dibuang karena umumnya berukuran kecil dan tidak masuk kriteria sumber. Ini dikarenakan nutrisi dari unsur hara yang diterima cabang sudah lebih dulu menyalurkan ke buah yang berada di pangkal. Buah yang nampak cacat dan selama penyakit sebaiknya dibuang saja karena nantinya buah akan membesar dengan tidak sempurna, Pak. Apakah sudah jelas, Pak? ya jelas. Ada lagi, Bapak-bapak? Betul. Ini giliran saya artinya bertanya, gimana kendala-kendala kalau memakai teori yang kami sampaikan barusan? Kalau izin Pak, kalau di lokasi dengan saya, kebetulan di lokasi saya ini kan kan tanahnya keras Pak. Jadi kami menggunakan metode dengan digali, sudah itu kami dicampur tanah humus, dikasih kompos Pak, baru didiamkan. Kami menggunakan ini Pak langsung ditanam setelah 2 minggu Pak, kurang lebih Pak. Oh gitu ya? Ya Pak. Oke, berarti Bapak lebih suka pakai cara Bapak sendiri ya? Iya Pak. Oke, Bapak. Jadi jawab kita yang saya sampaikan, jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video praktek saya. Apabila ada salah penyampaian maupun materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.